Shalom Jemaat JKI Benua yang luar biasa. Ya, JKI bisa selamat pagi. Kami yakin bahwa kita percaya bahwa Tuhan baik untuk kita semua. Amin. Semakin kita berterima kasih, semakin kita sadar bahwa banyak hal yang perlu kita syukuri. Mazmur 107 ayat 8 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Bahkan dalam situasi yang buruk sekalipun selalu ada hal yang patut kita syukuri. Mari kita pada pagi hari ini kita bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias, bahkan memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yesus Kristus, haleluya, shalom, shalom. Apa kabarnya? Biar kita juga ramekan tangannya dan kanan saudara katakan shalom. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Kita akan jualan kita Tuhan, kita berdua kita menyerahkan ibadah kita pada pagi hari kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang merendahkan setiap hati kami di bawah kaki-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam sepanjang satu minggu ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Bapak kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Engkau datang menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Engkau datang menyembah Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Lu kuduskan setiap kami. Ampuni setiap dosa yang kami perbuat ya Bapak. Lewat perkataan, perbuatan, pikiran kami Tuhan. Ampuni kami Bapak. Sehingga kami layak menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dengan aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan aku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kami terima, yang ku terima dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku
Tuhan yang terbaik buat kita. Terus naikkan syukur kita, pujian kita hanya kepada Tuhan. Dia sudah memberikan kekuatan dan dia sudah memberikan pertolongan, bahkan kasihnya tidak pernah berubah. Haleluya. Mari kita bawa yang terbaik buat Tuhan. Oh haleluya Yesus. Katakan kita tidak akan lupa selalu kebaikan Tuhan. Dia baik, sungguh baik, teramat baik. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima.
biar persembahkan kepadamu. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Yang sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, yang terbaik, ucapan syukur bahwa itu pujian dan penyembahanku hanya bagi Tuhan. Yang terbaik, bahwa pujian penyembahanmu yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita ialah ucapan syukur yang lebih abadikan bagiku, yang menjadi pujian penyembahanku bahwa kepada Tuhan. Selama ku hidup, ku mau menyembah dengan sepenuh hati, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang terbaik itu ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, berikan kemuliaan yang paling indah buat Allah kita. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau Tuhan yang terbaik kami persembahkan buat Engkau Tuhan. Penuhi kasih-Mu terus Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Lalu sebentar Tuhan, hamba-Mu akan berbicara. Kami percaya perkataan yang datang dari Tuhan. Roh yang baru, hikmat yang baru, pemahiman yang baru Engkau sudah berikan pada hamba-Mu. Tuhan, berikan hati hamba, berikan hati seorang murid Tuhan, biar kami mau mendengar. Ubah setiap hati kami, ubah setiap hidup kami dengan firman Tuhan. Kami menyerahkan jam-jam ini dalam Tangan. Roh Kudus, ini waktu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa.
dan mengucap syukur semua mereka. Amin. Silakan Bu. Dalam semua apa kabar? Good, luar biasa. Masih semangat mendengarkan firman Tuhan? Amin, saudara. Saya hari ini diberi tugas untuk melanjutkan tentang serial God is in control. Ya, jadi Tuhan itu yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Amin, saudara. Kalau Tuhan yang pegang kendali, harusnya aman, benar nggak? Karena Tuhan yang nggak pernah kalah. Dia Tuhan yang selalu punya rencana yang baik. Dia selalu punya rencana yang masa depan yang baik dalam kehidupan kita. Jadi harusnya kalau tangan hidup kita di tangan Tuhan harusnya baik, benar? Amin. Amin. Ya, saudara. Nah, kita mau review sedikit ya. Saya punya banyak sekali bahan. Bayangin saudara. Saya itu dari jam 1 pagi kemarin bangun. Pagi ya, 1 pagi bangun sampai terus tuh nyiapin, nambahin terus. Jadi banyak banget. Kalau hari ini nggak selesai 40 menit, tolong maafkan saya. Karena perenungan berjam-jam, perenungan berjam-jam, tambahin ini dan nah kita mau sama-sama melihat supaya hidup kita benar-benar ada di dalam kendalinya Tuhan. Oke. Ya, jadi dari sisi control yang pertama minggu lalu kita ada 3 hal yang Pak Petrus ajarkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah peganglah kebenaran. Mesti pegang kebenaran. Saudara, kebenaran itu yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Amin, saudara. Kisah Para Rasul 27, kalau saudara masih ingat cerita minggu lalu, ada kapal yang udah mau karam, gitu ya kan? Lalu mereka semua akhirnya pegangan pada sepotong kayu pecahan kapal. Yang bisa berenang disuruh berenang duluan. Lalu yang nggak bisa berenang akhirnya pegang pecahan kapal dan mereka semua akhirnya selamat tuh. Jadi walaupun saudara kelihatannya nggak ada hal apapun yang bisa menolong kehidupan kita, tapi jangan lupakan ada hal kecil, barangkali kecil dan kita nggak pikir itu bisa menyelamatkan kehidupan kita, tapi sesuatu yang datang daripada Tuhan meskipun itu kecil pun pasti akan bisa menyelamatkan kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi jangan lupakan iman yang sebesar biji sawi aja kecil itu aja pun masih bisa menyelamatkan kehidupan kita. Jadi peganglah kebenaran, karena kebenaran ini nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya ya begitu, tetap kebenaran. Amin. Jadi yang pertama peganglah kebenaran. Yang kedua adalah proses adalah hal yang indah. Nah ini problem sih, karena banyak orang nggak suka proses tapi suka hasil, benar ya? Nah, mau prosesnya, mau hasilnya. Nggak mau nggak enaknya, mau enaknya. Ini problem sih. Harus bisa sampai menyukai prosesnya. Ulat menjadi kupu-kupu. Prosesnya harus melalui kepompong. Di dalam rumahnya itu, di dalam kepompongnya dia udah gak bisa kemana-mana, gak bisa gerak. Kalau jadi ulat kan masih bisa ya, walaupun pelan gerak kemana-mana gitu ya, masih bisa. Tapi kalau dia jadi kepompong, dia udah gak bisa gerak lagi di dalam. Dan kalau dibantuin oleh manusia untuk dikopek kepompongnya, dia nggak punya otot yang kuat untuk terbang. Kupu-kupunya jadi nggak bisa terbang. Cakep sih, tapi nggak bisa terbang. Banyak orang cakep kan, tapi nggak bisa apa-apain kan? Bener ya? Karena ditolong terus. Bahasa Inggris, gitu ya? Nggak bisa. Kenapa? Karena ditolongin terus. Saya ingat banget waktu pas Yuki sama Villa datang pertama kali ke Australia. Yuki itu paling rajin teleponin saya. Bukan telepon, ngetok, karena rumah kita seberangan gitu. Wan, tolong dong Wan, teleponin apa? Asuransi mobil Wan. Teleponin. Wah, tolong Wan, teleponin Wan. Tapi sekarang, nggak usah diteleponin saudara, nggak usah dibantuin, bisa sendiri. Kenapa? Karena ya itu, karena nggak dibantuin lagi dan jadi bisa. Bayangin kalau kepompong ini terus-menerus dibantuin dan dia jadi sesuatu yang cantik, dari luar cantik tapi nggak bisa ngapa-ngapain.
Nah, kita juga sama. Jangan mau kalau kita dibantu terus-menerusan dalam hal yang sama. Jangan mau, saudara. Kita harus bilang, kali ini tolong jangan bantu saya. Aku harus maju sendiri karena aku mau melatih ototku supaya aku bisa terbang keluar jadi sesuatu yang lebih indah. Amin, saudara. Ada hal apa nih kita ditolong terus menerus? Pastikan hari ini kita dengar firman Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau stop Tuhan, mendapat pertolongan itu supaya aku bisa keluar jadi proses yang sangat indah. Amin. Prosesnya nikmatin. Mungkin susah untuk keluar karena memang itu bagus untuk melatih otot-otot itu. Amin, saudara. Nah, saudara, yang ketiga adalah sesuai harapan atau tidak, Bapak itu selalu sayang sama kita. Amin, saudara. Kadang-kadang things nggak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita, benar ya? Kalau nggak berjalan sesuai dengan ekspektasi kita pun, Bapak tetap sayang sama kita, kok. Amin, saudara. Seperti Bapak sayang anaknya. Bapak mana sih yang kalau anak minta roti dikasih ular? Benar ya? Bapak mana sih kalau anak minta roti dikasih kalajengking? Benar ya? Nggak mungkin. Kita mayoritas jadi orang tua. Kita tahu bagaimana caranya kita menyayangi anak kita. Kita yang terbatas saja tahu bagaimana caranya menyayangi anak kita. Apalagi Bapak di surga pasti tahu caranya menyayangi anak kita. Dan dia selalu, saya senang kata selalu sayang pada kita. Nah, Pak Petrus kemarin menegaskan bahwa gini, ayo, firman Tuhan itu penting banget. Firman Tuhan itu manual buku kita. Amin, saudara. Itu manual buku kita. Segala sesuatunya ada manual booknya. Saya beli speaker ini lengkap dengan manual booknya. Apalagi ya, ini juga ada manual booknya. Handphone? Gak ada. Dalam bentuk internet. Tapi ada semua, ada manual booknya. Korin bisa tolong sini? Nah, saya mau panggil. Ini anak saya yang cowok dan berharap ini anak saya yang cowok yang terakhir. Oke. Saudara, dia pernah minta dibelikan ini, saudara, Rubik's Cube ya. Karena temannya bisa, dia pengen beli dan maminya beliin. I don't think so dia bisa solve this problem. Kenapa? Karena saya aja nggak bisa, bapaknya, gitu ya. Saya aja nggak bisa, tapi papi saya bisa. Papi saya itu bertahun-tahun main beginian, ditempelin semua, jadi dia gerak mana, dia tahu pergerakannya kemana. Itu luar biasa. Saking nggak ada kerjaannya, main beginian papi saya. Sampai di tempat bakaran, tempat abunya papi saya itu, karena papi saya dikremasi, ini ditaruh di sebagai pajangan, gitu ya. Oke, ini kan hancur ya. Hidup ini, boleh ya? Ini kan sebenarnya bagus kalau warnanya sama ya. Cuma hancur karena dia dihancurin ya. Sebelum dia tahu manual booknya, dia nggak bisa. Mau sampai kapanpun, bagaimanapun nggak bisa. Kita pikir ini yang salah. Pernah nelfon siapa yang dari Indonesia gitu? Salah, ini yang salah. Kita pikir ini yang salah, bukan. Kitanya nggak bisa. Gitu, kan? Oke, sekarang kalian coba tolong di solve while jadi segala sesuatu itu ada manual booknya, dan itu menolong kita untuk sampai bisa mengerjakannya, ya. Dan kalau sampai dia grogi, saya salah ngambil ilustrasi. Kalau dia benar, harusnya di bawah 1 menit harusnya. Harusnya di bawah 1 menit dia bisa. You can do it, Colin. Yes. Nah, bisa lagi kalau kayak begini. Saya sempat bisa. Nah, nanti pulang boleh pilih mau restoran mana. Jadi papi rela kalau sampai beda restorannya, papi ikut Colin. Dan ini bisa di solve karena ada problem ya, ada problem solvernya, benar ya?
karena ada rumusnya. Dan berhari-hari, berjam-jam dia pegang ini sampai dia akhirnya bisa solve problemsnya. Tanpa ini nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Nah, hidup kita tanpa ini kita nggak akan bisa. Tanpa firman Tuhan kita nggak akan bisa urus hidup kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan pernah bisa benar. Karena yang membawa kita kepada kebenaran adalah firman Tuhan. Amin, saudara. Makanya kalau hari ini kita merasa bahwa I'm alright, pernikahan aku alright, I'm a happy marriage, I'm a happy couple, tapi kita nggak baca Alkitab, semua jalan fine, rumah bagus, gaji bagus, semuanya bagus. I don't think so you are in the right place. I don't think so. Kenapa? Karena rahasia pernikahan itu besar banget. Bapak bilang, tolong titip ya, kalau saudara nge-YouTube lagi minggu lalu, nanti bagian payuan adalah step-stepnya bagaimana, gitu ya. Kalau saudara ingat, kalau enggak ya saya mesti layak pesan sponsor ya. Saudara, pernikahan kita belum tentu benar. Kalau dulunya kita melayani, sekarang kita setengah melayani, itu pernikahan kita tidak benar. Ya ulang ya. Dulu sebelum married, pernikahan kita benar. Pelayanan kita benar, bahasa firman Tuhan kita benar, semuanya benar. Dan ketika kita married, semuanya jadi setengah atau tidak ada, kita nggak benar. Karena pernikahan itu adalah untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Lewat pasangan kita mengenal Tuhan lebih lagi. Makanya orang Kristen, surganya tidak ada pernikahan. Kenapa? Karena udah kenal, udah di surga, udah ketemu langsung sama Bapa di surga, udah ketemu langsung sama Tuhan Yesus. Nggak perlu pasangan lagi untuk mengenal Tuhan. Amin, saudara. Makanya nanti waktu pas di surga, terima kasih engkau telah mengenalkan aku kepada Tuhan. Tapi sekarang kita sudah jadi seperti malaikat nih. Kita sudah hidup seperti malaikat. Aku nggak butuh kamu sih. Nggak butuh kamu. Kenapa? Karena kalau aku mau kenal Tuhan, aku bisa langsung karena Tuhan ada di hadapan aku. Amin, saudara. Nah, saudara, banyak hal yang kita merasa bahwa kita oke, kita alright, kita baik-baik saja. Tapi kalau sebenarnya dia lihat dari porsinya, dulu kita berapi-api, setelah kita masuk ke dalam pernikahan kita tidak berapi-api dan bahkan ngurus anak aja. Salah. Perlu ini untuk membenarkannya, merumuskan hidup kita supaya jadi lebih baik lagi, supaya solve dan tujuan pernikahan terjadi. Amin, saudara. Pacaran juga sama. Orang pacaran gitu ya. Dulunya sebelum dapat pacar, wah hebat banget melayaninya. Begitu dapat pacar, hebat banget kaburnya. Salah. Benar. Salah. Kenapa? Karena harusnya pacar itu adalah orang yang akan bawa kita kepada Tuhan. Calon pasangan hidup yang akan terus bimbing kita, bawa kita shape to shape, kan sharpening satu dengan yang lain menuju kepada Tuhan. Kalau pacar sudah berani bilang gini ya, pilih aku atau pilih pelayanan, putusin langsung. Kenapa? Karena begini hidup kita untuk melayani Tuhan, benar gak? Kalau kita disuruh pilih, berarti pacar kita bukan pacar yang baik. Kalau pacar kita berani bilang pilih aku atau orang tuamu, berarti pacar kita bukan pacar yang baik. Benar ya? Pilih aku atau gerejamu, berarti pacar kita bukan pacar yang baik. Ada amin di sini? Amin. Selesai ya? Saudara, firman Tuhan akan membawa kita kepada hidup yang benar, jalan di pathway yang benar. Kalau tidak, hidup kita tidak benar. Oke, lanjut ya. Seperti yang tadi saya bilang, saya punya banyak sekali slide dan saya coba biar gampang saya pakai banyak gambar. Oke, hari ini saya diminta Bapak untuk bicara soal steps karena proses itu perlu banyak steps. Ya, seperti ulat jadi kepompong itu banyak sekali stepsnya, gitu. Nah, kadang-kadang mindset yang ada dalam kehidupan kita sama apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita itu beda banget, gitu. Dan kita nggak suka dengan prosesnya. Makanya ini hari ini kita mau lihat. Nah, Bapak juga kasih pesan cerita soal
Yusuf. The story about Joseph. Nah, Kejadian 37 ayat 43 ya. Kita semua ngerti ya cerita tentang Yusuf ya, bagaimana dia mulai lahir sampai dia akhirnya jadi perdana menteri ya. Nah, dari lahir aja nih anak udah excellent. Kejadian 37 ayat 3 berkata begini, Israel itu papinya ya, Yakub ya. Yakub kan berubah namanya jadi Israel ya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Dari lahir ya sampai ke teenager, wah papinya sayang banget sama dia. Ini salah Yusuf bukan? Enggak ya, Yusuf nggak salah ya. Dia nggak berbuat apa-apa, tapi kok yang orang tuanya bisa lebih sayang dia. Ini salah Israel apa bukan? Ya dibahas. Saudara, tapi karena ini saudara-saudaranya iri hati. Benar ya? Ceritanya kan begitu ya. Nah, ini saya sengaja kasih foto baby, tapi saya berharap ini gak dilihat sama istri saya. Tapi saya pasangnya gede, sebenarnya pasangnya gede gitu. Waduh, kalau dia mau repot gua. Pokoknya dikecilin biar gak kelihatan gitu. Karena Yusuf itu dari awal dia lahir aja udah excellent, udah naik berapa step gitu. Udah berapa tingkat, udah dikasihi luar biasa sama papinya, dibuatkan jubah yang maha indah, colorful coat. Artinya dia tuh excellent banget. Maksudnya mendapat favor banget sehingga sudah beberapa step di atas. Dan kita pikir kalau sudah di atas tinggal melanjutin. Benar ya? Berapa banyak kita pikir kalau anak orang kaya mah enak. Benar gak? Kan tinggal melanjutin aja. Nggak perlu terjun payung ke bawah dulu, merangkak dari bawah, nggak perlu. Kita selalu berpikirnya begitu kan. Tapi betapa banyak orang kaya yang tidak mau anaknya langsung naik ke atas, dijerumus dulu ke bawah. Merangkak lagi. Kenapa? Karena butuh proses itu supaya nanti bisa jadi kuat, jadi baik. Ya, jadi Yusuf ini dari awal udah bagus banget, udah keren banget. Anak orang kaya, Yakub itu kan kaya banget ya, Israel kaya banget ya, bener gak? Luar biasa. Kambing dombanya udah banyak, pengikutnya udah banyak banget, gitu kan. Orang-orang keseluruhannya udah banyak banget, dan ini anak orang kaya. Mau ngapain aja bisa lah. Tapi proses yang Tuhan rencanakan dalam hidupnya dia sepertinya membawa dia step down, bukan step. Menurut saudara, kalau udah punya jiwa yang indah, punya bapak yang dikasihi, kita punya bapak yang sangat mengasihi dia, kira-kira dari situ enak gak hidupnya? Ibu dimasukkan ke sumur. Step up atau step down? Step down ya, bener ya? Masuk sumur, tapi akhirnya pedagang lewat, lalu dijual aja, dijual lagi dengan harga 20 sikal. Turun gak hidupnya? Dari anak kesayangan turun jadi budak. Dijual, dibeli, berarti sudah jadi budak, benar ya? Nah, kita tahu dia benar jadi budak loh. Jadi budak, turun. Nah, sampai di sini biasanya orang nyerah nih. Tuhan, ikut Engkau Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan Tuhan. Masa jadinya begini Tuhan? Benar ya? Ikut Engkau nih Tuhan. Kayak begini nih ikut Tuhan nih. Kita bisa marah luar biasa. Jadi budak, dibeli. Masuk ke rumah Potifar, dia excellent banget dengan kerjaannya, dia jujur banget, dia rapi banget kerjaannya, dia rajin banget. Naik gak? Dia percaya oleh Potifar untuk ngurus seluruh
seluruh perlengkapan yang ada di rumahnya dikasih kuasa kepada Yusuf. Mari kita sama-sama baca. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dari budak nggak punya hak apa-apa, sekarang punya hak step up. Di pikiran kita tadi dia sempat step down, benar ya? Step down, turun sampai jadi budak. Sekarang dia mulai menata lagi karena dia rajin, dia jujur, dia bisa dipercaya, naik lagi nih. Bisa ngurus apa yang ada di rumah Potifar, gitu ya. Nah, tapi di rumah Potifar ada si Nathan nih, Nathan Potifar. Ditarik-tarik bajunya, ditarik-tarik bajunya, saudara. Kenapa? Karena Yusuf nangis sikapnya dan elok. Salah siapa kalau dia ganteng? Salah siapa kalau dia ganteng? Dia bikin salah gak sih? Enggak kan? Lo emang dia ganteng kok, bener ya? Nangis sikapnya elok parasnya. Saya juga gak bisa nyalain siapa-siapa kalau saya ganteng. Gak bisa mau nyalain siapa. Dutak silakan dutak. Gak bisa nyalain siapa-siapa, saudara. Orang begitu mau gimana ya kan? Yusuf ini akhirnya difitnah, masuk ke penjara. Udah enak-enak mau naik ini, ya turun. Masih mending budak kali itu kan. Budak itu masih bisa ngurus sana, ngurus ini, masih bisa ketemu air, nyuci itu kan, nyuci piring, nyuci apa gitu. Penjara, kotakan aja. Kalau nasi kotak masih mending. Ya, ini cuma penjara. Prosesnya kayak begitu. Di penjara ketemu juru minuman dan juru roti, karena dia bisa mengartikan mimpi. Ya, bisa mengartikan mimpi. Saudara kalau mau punya nubuatan punya karunia mengartikan mimpi, saudara, ini bagus. Contoh Yusuf ini dia bisa jadi sampai perdana menteri karena bisa mengartikan mimpi. Karena minta uang, minta karunia mengartikan mimpi gitu. Nanti ada orang kebingungan gitu kan mimpi, saudara kasih tahu gitu. Saudara bisa dapat banyak jiwa dari mengartikan mimpi juga menurut saya. Ya, jadi minta karunia ini. Juru minuman dan juru roti mimpi. Juru minuman 3 hari diangkat. Jangan lupa ya sama aku ya. Juru roti 3 hari kemudian habis. Digantung, dimakan sama burung. Tapi dilupakan sama juru minuman. Lalu satu hari Firaun bermimpi. Mimpi. Lalu juru minuman ingat. Setelah sekian lama akhirnya ingat, oh ada tuh yang namanya Yusuf di penjara bisa mengartikan mimpi. Dipanggilnya lah Yusuf. Dan akhirnya dia mengartikan. Dan memang kejadiannya benar. Memang itu karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Sehingga Firaun itu bilang begini, kamu ini lebih berhikmat daripada semua yang lain. Kamu bisa mengartikan mimpi dan mimpi memang ternyata benar. Dan akhirnya bangsa Mesir itu percaya kepada perkataan Yusuf dan akhirnya Yusuf diberikan kekuasaan menjadi orang nomor 2 di istana. Kejadian 41 ayat 40 sampai 41 berkata begini, engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Cuma tahta ini aja. Yang lain semuanya sama tingkatnya gitu. Yusuf tuh dapat favor luar biasa, diangkat luar biasa, dan dengan ini aku melantik kau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bawah terus sampai ke bawah, mau naik turun lagi ke bawah gitu kan. Lalu tapi karena Yusuf taat dengan prosesnya, setiap prosesnya dilalui dengan sepenuh hati. Dia nggak banyak ngedumel, dia nggak banyak komplain, dia nggak banyak meragukan Tuhan gitu.
Nah, prosesnya itu kita suka apa enggak? Stepsnya itu kita suka apa enggak? Kalau kita suka, saya percaya Tuhan punya masa depan yang baik untuk kehidupan kita semua. Amin. Tuhan sudah merancangkan kok, sudah dirancangkan. Rancangan masa depan yang bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan masa depan yang penuh pengharapan. Amin, saudara? Kata Yeremia. Saudara, dari lahir terus jalani prosesnya, terus sampai akhirnya dia bisa jadi Perdana Menteri. Dan akhirnya saudara-saudaranya bisa seperti mimpinya pertama kali, sujud menyembah dia. Kalau kita mau diangkat Tuhan, ikuti prosesnya. Kalau kita mau dipakai Tuhan, terus dan tidak stop di satu tempat, ikuti prosesnya. Amin, saudara. Ikuti stepnya. Ikuti stepnya. Karena ada banyak hal dalam hidup ini yang kita berusaha untuk aku tahu lebih banyak dari Tuhan. Aku tahu caranya lebih cepat. Dan itu salah. Ya, saudara. Ini perjalanan kisah Yusuf. Yusuf berkata demikian, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Dia tidak melakukan apa-apa yang jahat, sampai ganteng pun itu dia tidak minta, saudara. Benar ya? Dia tidak minta kok. Aku tidak melakukan apa-apa yang jahat. Kalau aku sampai harus ke bawah dan bukan karena kejahatan dan bukan karena dosaku, aku akan ikuti Tuhan. Tapi kalau aku sampai ke bawah, nyusul ke bawah karena dosa dan kejahatan yang aku buat, biar kita repent, kita bertobat, sehingga Tuhan memulihkan hidup kita. Amin, saudara. Yusuf ini tidak melakukan apa-apa sehingga membuat dia harus jatuh ke bawah, dijual dan lain sebagainya. Dia tidak melakukan apa-apa. It's not his fault. Ketika dia dikasihi lebih banyak, bukan salahnya dia. Benar ya? Bukan salahnya dia. Kalau dia ganteng, istri Potifar kepingin sama dia, bukan salahnya dia juga. Nah, dia tidak melakukan apa-apa. Nah, ini pertanyaan ini penting banget. Ketika kita jatuh ke bawah, langsung buru-buru cek, Tuhan, ini Tuhan atau ini dosa? Kalau ini Tuhan, aku ikuti Tuhan. Kalau ini dosa, aku repent Tuhan. Harusnya setiap kita punya stage ke bawah, kita langsung ingat, Tuhan, ini Tuhan atau ini dosa? Kalau dosa, biar aku cepat-cepat kembali kepada Tuhan, supaya jatuhnya nggak semakin dalam. Tapi kalau kita tahu bahwa kita benar dan makin ke bawah, kita harus ngerti bahwa Tuhan pun menyertai kehidupan kita. Amin, saudara. Karena God is in control. Tuhan pegang kendali dalam hidup kita. Amin, saudara. Lanjut ya. Oke, ini steps yang harus dilalui Yusuf dari mulai dia bayi sampai dia menjadi Perdana Menteri. Aneh nggak dengan tangga ini? Naik terus. Dari kacamata kita sebagai seorang manusia, ketika dia baru beranjak dewasa, mulai ngomong soal mimpinya, kita tahunya dia turun terus, benar gak? Turun terus, sampai naik sedikit sih, turun lagi. Bukankah kita seringkali mengukur naik turunnya kita tuh dari kacamata kita? Tadinya punya rumah, sekarang gak punya rumah, kita pikir turun. Benar gak? Kita pikir di Indonesia sudah punya studio musik, di sini kita jadi tukang sapu di warehouse. Bukankah kita pikir itu turun? Benar gak? Bukankah kita suka berpikir kalau aku di Indonesia sudah punya rumah 2, sudah punya pembantu 2, sudah punya mobil 2, lalu datang sini aku gak punya apa-apa, mau kemana-mana ikut bapak? Bukankah kita pikir itu turun? Tapi saudara, saya sengaja men-set up ini naik terus. Kenapa? Karena memang Yusuf tidak melakukan dosa. Kalaupun dia harus melalui itu, artinya sebenarnya dia sedang naik step. Karena memang itu proses yang harus dilalui oleh dia. Untuk dia bisa naik ke atas, perlu ikuti prosesnya. Jadi, kalau dari sini Yusuf, dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia naik step.
dia nggak turun step. Make sense ya saudara? Karena memang itu proses yang harus dilalui untuk jadi Perdana Menteri, menolong bangsanya nanti. Dan akhirnya diputuskan dijual dengan harga 20 sinar perak. Naik step lagi dia. Setiap proses yang Yusuf alami sebenarnya membawa dia tuh naik step. Dan akhirnya Yusuf memang karena dengan setia ikuti prosesnya, akhirnya dia memang benar bisa jadi Perdana Menteri. Nah sekarang saudara, itu cerita Yusuf. Cerita kita bagaimana saudara? Sehebat-hebatnya cerita Yusuf, kalau itu tidak terjadi kehebatan Alkitab ini dalam kehidupan kita, buat apa? Benar nggak? Alkitab ini kan ditulis untuk kita, benar ya? Artinya kita juga bisa mengalami kehidupan yang naik terus seperti yang Yusuf alami. Saya saudara. Nah kehidupan kita tuh bagaimana nih? Saya sengaja dikasih begini, nggak tahu ini artinya apa. Kehidupan kita tuh bagaimana? Kalau kita tadi sudah hidup enak, baik, mau makan di restoran yang manapun kita bisa, gitu ya kan? Lalu akhirnya kita karena kita memilih untuk ikut Tuhan, memilih untuk lebih banyak melayani Tuhan, memilih untuk lebih banyak berdoa, memilih untuk lebih banyak melakukan aktivitas melayani di mana sehingga kita nggak bisa terlalu banyak kerja di luar, dan akhirnya kita ini nggak bisa terlalu milih restorannya di mana. Dulu kita bisa bilang begini, dan pulang suka pada makan di mana, makan di mana, makan di mana, makan di mana gitu kan. Makan di mana? Ada yang bilang shalom. 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 Benar. Besar dong. Shalom. Benar. Alkitab berkata begini saudara. Kalau tadi kita bisa dan akhirnya kita tidak bisa saudara, karena kita banyak ikuti perintah Tuhan. Alkitab berkata begini, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging seruan disertai dengan kerbatahan. Amin. Artinya gini, makan enak kalau ribut, sebenarnya lebih enak makan tidak enak kalau tidak ribut, benar nggak? Makanya itu kenapa saya kalau di restoran tidak mau marah. Udah makannya enak, murah, karena kita pilih murah kan bener ya. Enak, murah, nggak pakai ribut, enak banget kan. Loh, makan roti keras aja, roti keras aja kalau nggak ribut, enak banget. Benar nggak? Ada satu restoran yang terkenal banget, golok banget ya orang. Wah, galak luar biasa. Water. Disuruh minggir gitu, disuruh minggir, water. Itu pun antisipasinya begini. Oh kita beli makanannya nggak beli pelayanannya, bener nggak? Supaya kita nggak hancur nih hati gitu kan, water. Supaya hati kita nggak hancur. Ya $15 aku beli makanannya kok, aku nggak beli pelayanannya. Whatever dengan pelayanan yang mau ditaruh kayak bagaimana, tapi aku beli makanannya kok. Supaya kita jadi nggak berbantah-bantahan, nggak marah-marahan, saudara. Nah, saudara, untuk orang-orang seperti ini yang tadinya bisa, sekarang jadi tidak bisa. Apakah kita pikir itu step down? Banyak orang setelah memutuskan untuk melayani, apalagi melayani sepenuh waktu, dia nggak punya privilege yang seperti yang dulu dia dapat waktu pas dia di kantor. Bener nggak? Di kantor udah tinggi banget posisinya, begitu dia melayani, dia banting setir, dia melayani luar biasa gitu kan. Nggak banyak privilege lagi, nggak banyak fasilitas lagi. Berarti ada banyak hal yang harus di-cut down. Menurut saudara itu step down atau step up?
turun apa naik hidupnya? Orang-orang akan melihat turun. Kenapa? Karena dari rumah bagus dijual jadi rumah yang lebih kecil. Rumah yang lebih kecil, makanannya bagus karena makannya lebih sederhana, gitu kan? Orang-orang akan mandangnya step down. Tapi Tuhan memandang hidupmu step up itu. Make sense nggak? Kenapa? Simple. Karena mereka tidak lihat Tuhan. Mereka lihat keadaan nyata dalam hidup kita yang rumahnya tadi besar, sekarang rumahnya kecil. Mereka lihat yang tadinya mobil 2, sekarang mobilnya 1. Mereka lihat yang tadinya mobilnya bagus, sekarang jadi mobilnya biasa-biasa aja. Mereka lihat kenyataannya. Tapi kalau kita lihat Tuhannya dalam kehidupan kita, kita lagi step up itu. Amin. Seperti Yusuf. Step up. Step down. Saudara, nah kita mesti mengerti nih dari sisinya Tuhan. Bagaimana dengan teman? Makin banyak teman makin bagus. Kalau kita kekurangan teman, kita step down kan? Apalagi sekarang zamannya follower. Makin banyak follower, makin hebat. Follower aja bisa dibeli, saudara. Benar ya? Sekarang orang ngejarnya follower. Siapa yang kenal aku, siapa yang ikut aku. Karena bagaimana dengan teman yang berkurang? Kalau teman berkurang, apakah kita step down, apakah kita step up? Memang ada dua. Kalau kesalahan kita karena kita nggak bisa dipercaya oleh teman kita, ya teman kita kurang lah ya gitu ya kan. Tapi kalau kita tidak berbuat apa-apa dan kita mau mengikuti kehendak Tuhan, dan akhirnya teman kita jadi kurang, apakah kita step down? Alkitab jelas-jelas berkata begini, saudara. Ada orang-orang yang harus kita buang dalam hidup kita. Jangan bergaul dengan orang bocor mulut. Bocor mulut ya. Jangan bergaul. Artinya apa? Kurangi dari list kita tuh. Jangan bergaul dengan orang yang lekas gusar, pemarah. Dikit-dikit marah. Kok marah dikit-dikit gitu ya kan? Jangan bergaul, saudara. Alkitab bilang begitu, artinya ngebuang tuh dari list kita. Alkitab bilang lagi, jangan bergaul dengan orang yang jahat. Dibuang lagi. Kalau jahat, buang apa? Apa gunanya dalam kehidupan kita? Benar ya? Dibuang lagi. Saudara, Alkitab berkata lagi, jangan bergaul dengan orang cabul. Jangan bergaul dengan orang cabul, kikir. Pelitnya. Penyembah berhala, pemfitnah, pemabok. Ada nggak teman-teman kita yang mabok dan kita masih hang out sama dia? Ada. Alkitab bilang buang, kurangi temanmu. Kalau kurangi temanmu, hidupmu step up bukan step down. Kalau kurangi orang jahat dalam hidupmu step up bukan step down. Saja ya saudara ya. Ada hal yang menurut kita berkurang, tapi sebenarnya membuat kualitas kita jadi naik, hidup kita jadi naik. Lanjut ya. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Nah ini cilaka, karena kita suka makan sama-sama. Kerjaannya makan sama-sama. Cilaka. Alkitab bilang, saudara, bukan saya yang bilang. Jadi saudara, make sure kita melakukan firman Tuhan. Gak apa-apa teman kita berkurang, gak apa-apa. Tapi kualitas iman kita bertambah. Teman kita berkurang gak apa-apa, tapi kehidupan rohani kita bertambah. Itu rumus yang diberikan oleh firman Tuhan supaya hidup kita baik. Amin saudara. Lanjut ya. Bagaimana dengan uang yang berkurang? Nah ini problem juga nih saudara. Uang tuh kalau kurang bagaimana? Ada penyakit sih saudara-saudara. Penyakit nggak bisa lihat, maka di bank berkurang. Itu penyakit fatal itu penyakitnya. Waktunya bayaran, ditahan dulu sampai gaji berikutnya datang supaya duitnya nggak kurang, baru dibayar. Kenapa? Supaya angkanya nggak turun. Ulang ya. Nggak dapat ini nggak dapat. Angka di tabungan, saldo di tabungan ya, saldo di tabungan. Udah waktunya bayar, kan berkurang loh kalau bayar sekarang, benar nggak? Tapi kalau
ditahan dulu sampai gaji yang berikutnya masuk supaya naik, lalu dibayar itu. Jadi nggak kurang. Saudara ada jadi sendiri kayak gitu. Kenapa? Karena nggak bisa lihat angkanya tuh turun gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ngelihat income-nya dipotong per bulan tuh nggak bisa. Padahal saudara, uang berkurang itu belum tentu kualitas kita berkurang. Dong, belum tentu, saudara. Belum tentu. Justru sampai uang kita berkurang, kehidupan kita bisa naik. Bukankah perpuluhan begitu bilangnya? Bahwa kesudahan perpuluhan ke dalam rumah berdarah supaya ada persediaan makanan di rumahku dan pujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Itu uang yang kita pikir kurang 10%. Turun dong yang ditabungkan. Tapi sebenarnya itu membuat kualitas kita naik. Make sense nggak, saudara? Jadi jangan terburu-buru menilai hidup kita naik atau turun. Ikuti firman Tuhan dulu, dan di dalam semua prosesnya kita tahu bahwa kehidupan kita pasti naik kalau kita ikuti kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, saya minta jangan sampai punya penyakit itu. Bagaimana dengan jam kerja yang berkurang karena kita harus melayani Tuhan? Bapak punya solusi. Ya jangan dipikir ini tidak kerja. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan jangan dipikir ini tidak kerja. Karena gini, ada dua harta di dunia dan harta di surga, benar nggak? Alkitab bilang kumpulkanlah harta di surga. Sometimes kita kebanyakan kumpulin harta di dunia sehingga angkanya naik, tapi kita lupa bahwa ada harta di surga. Saya mau kasih contoh ya. Alkitab tuh bilang kalau mau jadi kaya sedikit demi sedikit. Sekarang anak-anak muda kita maunya langsung banyak. Main koin, main bitcoin, main saham, main macam-macam. Boleh. Tapi nanti dulu. Kenapa Alkitab bilang sedikit demi sedikit? Sedikit demi sedikit. Kenapa Alkitab bilang sedikit demi sedikit gini ya? Kalau sedikit demi sedikit berarti kan begini ya. Gitu ya. Anak kecil pernah lihat nggak naiknya bagaimana? Begini, ini naik gini ya. Sedikit demi sedikit, benar ya? Gini. Anak kecil kan gitu ya, sedikit demi sedikit ya. Gini. Lama nyampainya nggak? Lama. Sedikit, karena sedikit demi sedikit. Tapi yang kita bilang itu cara yang benar. Ya? Nah, gitu, benar ya? Kalau kita kan gitu ya kan? Gimana? Nanti jatuh malah. Apa yang punya skill, kau tahu, aku bisa ngumpulin lebih banyak, tapi tidak akan membuat aku kenapa-napa. Nah, gini, cepat benar ya? Cepat benar, Alkitab tidak melarang yang itu. Ulang. Kalau bisa, langsung digaskan, gitu ya. Alkitab tidak melarang yang itu. Kenapa? Pada intinya kamu tetap berdiri, kamu tetap kuat, kamu tetap stabil, kamu tetap oke. Tapi yang kebanyakan adalah karena kepengen cepat, jatuh ini. Karena yang namanya ngumpulin $1 more di tangan kita harus barengi dengan stabilnya kehidupan kita, stabilnya kerohanian kita, stabilnya ciptakan uang dalam hidup kita supaya tidak tetap ada dalam hidup kita. Itu mesti dibarengin supaya apa? Mencari uang itu satu skill, saudara. Tapi membuat hidup kita balance, another skill. Banyak orang kepingin cari uangnya langsung, tidak balancingnya gitu. Makanya banyak anak muda yang jatuh. Saya bilang sama Nur, waduh, ini kalau semua pada main koin ya, ada beberapa soal yang nanya. Dia bilang, wah kayaknya kita mesti bikin seminar kecil-kecilan nih.
tentang cinta akan uang. Saya takut uangnya mereka dapat, cinta uangnya mereka juga dapat. Saya takut uangnya mereka dapat, kesiapan hati mereka pegang uang nggak dapat. Make sense ya saudara? Dan gak ada yang bisa melarang. Orang jiwanya kencang gitu. Dan saya setuju kalau mereka bisa hebat di usia muda nggak apa-apa ya, tapi yang barengi dengan skill yang singgi tadi. Mau naik 2 step boleh, tapi pastikan pengejaranmu sama Tuhan juga kencang sehingga nggak jatuh. Next ya saudaranya. Amin saudara. Bagaimana dengan yang keempat, kehilangan cita-cita? Kita punya cita-cita jadi dokter, masuk kuliah kedokteran. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu ganti apa? Ganti childcare. Makan gak? Dokter nyusruk jadi childcare. Bener gak? Bener gak sih? Itu nyusruk gak sih? Tapi saya percaya kalau saudara melakukan kehendak Tuhan, itu sudah bukan turun, itu sudah step up. Make sense gak saudara? Kenapa? Karena Tuhan itu mengetahui rancangan yang ada pada hidup kita mengenai kita. Rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara tahu gak? Di India sekarang banyak dokter yang menyesal jadi dokter. Gara-gara COVID. Dipaksa buat kerja, dipaksa buat masuk, dipaksa buat melayani orang-orang yang sudah stres kayak begitu. Dia bilang, saya regret ngejar ini dari muda untuk jadi dokter. I regret. Saudara, kalau kita ikuti Tuhan, saudara, walaupun ke bawah, tapi pasti hari depan kita penuh dengan pengharapan. Amin saudara. Lanjutkan dia. Kita berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Walk through the depth of valley. Artinya jalan di dalam lembah maut. Udah hampir mati, udah nyerempet maut nih, udah dekat banget sama maut nih. Tapi kalau jalan sama Tuhan, nggak akan kenapa-napa. Benar ya? Kalau sama Tuhan kok nggak akan kenapa-napa. Walaupun jalan di lembah kekelaman, bukan tempatnya, tapi ada Tuhan di pihak kita yang itu yang membuat kita aman, benar kan? Gitu. Saya paling takut gini, saya berada di Australia, tapi sebenarnya tidak ada Tuhan yang mengiring hidup saya di Australia. Makanya saya juga berkata begini, Tuhan kalau Kau perpanjang aku PR Tuhan, itu masa kerjaku ditambah 5 tahun lagi. Saya bukan ada di sini untuk hidup yang lebih baik, karena hidup yang lebih baik saya tahu ada di dalam Tuhan. Dan kalau harus ditambah, Tuhan biar aku pakai waktu ini 5 tahun ini untuk melayani Kau. Ditambah lagi, melayani Kau lagi. Ditambah lagi, yang melayani Kau lagi. Nah, kalau kita bisa create mindset seperti kayak begitu, banyak orang sudah PR tenang, saudara. Padahal, saudara, you never know sebenarnya Kau sedang step down, berada di tempat yang sebenarnya bukan panggil di tempat lain. Saudara, makanya kita perlu benar-benar memperbaiki hidup kita, cari tahu kehendak Tuhan apa, perkataan Tuhan apa dalam hidup kita, sehingga hidup kita benar-benar beres. Benar-benar kita bisa bereskan hidup kita. Kita bisa bereskan pernikahan kita bisa bereskan masalah apa aja dalam hidup kita. Benar, saudara. Dulu saya pernah didatangi debt collector karena saya nggak bisa mampu bayar uang hanya sebesar 3 juta, saudara. Karena penyakit itu tadi, saudara. Makanya saya bisa bilang itu karena penyakit itu penyakit, saudara. Saya gesek kartu kredit, limitnya cuma 3 juta. Saya mau beliin mami saya AC di rumah. Karena kita di rumah nggak pakai AC di Indonesia. Saya gesek AC, harganya 2,3 juta kali. Nggak mau dibayar-bayar, punya duitnya gak?
Punya. Mau dibayar-bayar. Bayarnya apa? Teman kecil dia yang bisa dibayar. Sampai akhirnya nggak bisa bayar. Jadi saya lebih milih mendingan duitnya dipakai buat yang lain. Saya lebih rela daripada buat bayar kartu kredit. Didatangin lah sama debt collector. Ada debt collector datang ke rumah lagi bikin les-lesan musik gitu kan. Nah, itu cuma 3 juta, buset didatangin orang gede-gede banget gitu kan, serem-serem gitu. Ya udah akhirnya bayar. Bukannya nggak bisa bayar, mana mau bayar. Nah dari situ saya berketetapan gini, pokoknya semua harus saya bayar. Kalau datang dan saya bisa bayar, saya bayar. Jadi kalau ada bill datang, saya bisa bayar. Ada bill yang harus nunggu, saya nunggu. Tapi secepatnya mungkin saya bayar. Jadi saya lebih baik gini sekarang, lebih baik nggak pegang uang, tapi bayar semua. Lebih baik begitu. Makanya kartu kredit saya sekarang ya sudah 0 terus. Kemarin bayar bengkel langsung 1.000. Wah, langsung 1.000. Kan habis tuh limitnya, kalau limitnya cuma 1.000 gitu, langsung bayarin lagi, habis. Kenapa? Karena nggak kepingin hidup yang step down. Jangan sampai hidup kita turun, tapi bersama-sama dengan Tuhan harusnya hidup kita makin hari makin naik. Amin saudara. Amin ya. Mungkin ada hal yang kau rasa kurang, tapi sebenarnya kau sedang naik. Jangan sesalkan itu. Benar. Waktumu cari uang di luar dengan waktumu melayani. Jangan seselin itu. Sehingga melayani jadi setengah hati, sehingga melayani menjadi gerampi. Jangan. Kenapa? Karena kau sedang step up, bukan step down. Kalau kita tahu bahwa hidup kita sedang naik, kita nggak akan nyesel, benar nggak? Cuma kan ketidaktahuannya kita bahwa kita sedang naik membuat kita nyesel. Amin saudara. Oke, lanjut. God bless. Saudara, bereskan hidup kita. Alkitab ditulis untuk supaya kita bisa membereskan hidup kita. Amin saudara. Yang punya masalah di rumah tangga, bereskan masalah rumah tanggamu. Ada di sini. Yang punya masalah utang, bereskan utangmu. Ada di sini caranya bagaimana. Yang punya masalah dengan anak, bereskan dengan firman Tuhan. Yang punya masalah dengan pasangan, suami istri, bereskan. Yang punya masalah dengan pemimpin, bereskan dengan pemimpinmu lewat ini. Bereskan semuanya supaya hidup kita beres dan kita lihat panggilan apa yang sebenarnya Tuhan nyatakan dalam hidup kita, dan kita akan lihat betapa enaknya kalau hidup kita mentaati firman Tuhan dan rancangan yang perlu dalam masa depan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Dan saya persilakan pakai terus. Lanjutkan. Kalau tangan Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, mau prosesnya seperti apapun, dan ada Tuhan menyertai kita, bukankah itu adalah suatu keamanan? Kita berkata hanya dekat Allah saja aku tenang, benar ya? Dalam masalah kali bagaimanapun, tapi kalau ada Tuhan, kita harusnya amin. Satu pujian yang berkata, selidiki aku, lihat hatiku, kita akan nyanyikan pujian itu. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapat lihat
Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga berkata seperti ini, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang mau hidupnya berhasil? Jangan hanya pegang yang ayat yang ketiga, ayat 1 dan ayat yang kedua yang tadi dibicarakan pada hari ini. Bapak Ibu, dan tidak berlaku bulan bercemooh. Mulai sukai lagi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada itu yang namanya skandal kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Pasti dia akan berbuah pada musimnya dan dibuat menjadi berhasil. Saya berharap kita akan hidup dengan Tuhan kita, ya. Di lembah yang kelam sekalipun, engkau beserta aku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Nah itu aku saya berdoa di hadapan Tuhan. Kalau surgani kami mengucap syukur, setiap yang indah yang kau buka di hadapan kami pada saat ini ya Tuhan. Tidak ada rancangan yang jelek dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan itu ahlinya, Engkau Tuhan itu masternya, Engkau itu Tuhan arsitek yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kalau kami tahu itu datang dari Tuhan, ajari kami untuk mengikutinya. Walaupun sepertinya prosesnya seperti itu, tetapi kami melihat seperti yang terjadi pada Yusuf, juga Kau akan buat terjadi di dalam kehidupan kami. Selama kami tahu Engkau menyertai hidup kami Tuhan, kami mau jalani. Sekarang Kau tumpahkan tangan-Mu atas setiap kami yang sedang dalam keadaan gelisah dan takut, bahkan tidak hanya yang tempat ini, yang mengikuti acara secara sulit juga. Hamba-Mu mau berdoa di dalam nama Tuhan ini. Kau arsitek agung bagi kehidupan kami. Tidak ada yang buruk yang Kau rencanakan. Ajari kami untuk mengikuti proses yang ada. Bahkan semakin besar proses yang kami harus hadapi, semakin lama waktu yang harus kami tempuh, itu kami percaya ada upaya yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, ajari kami terus berjalan bersama dengan Kau. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang terus mengontrol kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, katakan firman-Mu di dalam setiap hati umat-Mu yang di tempat ini, bahkan yang ada di luar sana. Katakan firman-Mu hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu yang semakin besar dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Mari kita berjuang, berjuang sampai akhirnya Kau dapat di aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat di aku tetap setia. Tuhan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, semua kita berkata mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, diberkati Tuhan pada pagi hari ini ya. Cuma orang yang ada diberkati Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan untuk pengumuman atau kegiatan kita sepekan ke depan. Sebelumnya saya mengucapkan shalom buat semua jemaat yang sudah hadir dan juga yang mengikuti ibadah secara online. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati, amin. Ucapan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Iwan Santoso yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Semua jemaat sudah sangat diberkati. Maju terus. Tuhan Yesus memberkati.
Kebaktian Narwastu pada pagi ini jam 10 pagi diadakan di Desawa Resto Kensington. Terus doakan agar seluruh jemaat juga turut diberkati oleh Tuhan. Dan kebaktian House of Sacrifice ya, hari ini diadakan jam 2 sore di tempat ini. Terus juga doakan biar semua jemaat Tuhan yang hadir dapat diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, mengundang kita semua, kita akan mengadakan Women Seminar ya. Disruptive Woman. Acara seminar untuk para wanita akan kita adakan pada hari atau tanggal Sabtu 29 Mei 2021 pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12.30 ya siang. Tempatnya itu di Ecclesia Mission Eastern ya. Pembicara nanti dengan akan dilayani oleh Pastor Letitia, benar ya? Letitia. Alright, silakan menghubungi Pastor Yohana Novianti untuk mendaftarkan diri mengikuti acara seminar ini. Jadi buat para ibu-ibu silakan. Dan saya yakin dan percaya ini adalah seminar yang cukup baik ya. Atau bapak-bapak juga yang mungkin tertarik silakan juga bisa mendaftarkan diri ya. Oke, kita akan memberikan persembahan pada pagi hari ini. Bagi bapak ibu yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara transfer, boleh transfer ke akun gereja ya, Indonesian Christian Fellowship, BSB number 082332 atau akun number 8359640114. Sebelum kita lihat bersama, kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan dari awal ibadah hingga berakhirnya pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik dalam hidup kami kepada Tuhan. Mari Bapa Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan setiap persepuluhan juga yang akan berikan Tuhan Kau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan bersyukur. Haleluya. Amin. Berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian kita kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dari di Ecclesia Marubra. Saya berharap saudara yang dari mana-mana pada datang. Saya berharap para wanita atau para ibu sempatkan waktu, karena ini adalah hari yang baik buat kita sekalian ya. 2,5 jam spesial seminar untuk para wanita. Saya berharap bapak-bapak tahu akan hari ini, anak-anak tolong di take care ya, bisa bergabung dengan Pastor Yohana dari mana-mana datang. Kalau kita sendiri yang mengadakan seminar tidak datang ya, apalagi yang bisa kita buat. Kita tidak bisa pakai tempat ini kalau tempat ini dipakai. Makanya kita pinjam gereja Marubra ya. Jadi kita pakai di Marubra. Jam berapa? 10 pagi. Saudara datang jam 10 kurang seperempat. Nanti mungkin ada mesti di register dan lain sebagainya. Tapi saudara harus register. Mama saudara nggak bisa datang langsung ke sana karena saudara harus register. Ya, karena tempatnya sangat terbatas, karena di tempat lain maka kita harus melakukan protokol yang
yang sempurna lah di sana ya, di sini ya oke lah kita bisa nomor satu dengan yang lain. Mereka menghendaki protokol yang baik. Nanti jam 1 sampai tim dari panitia yang ada kita ke Marubra karena kita akan induction, kontak dan lain sebagainya. Itu akan saya rasa yang tidak bertugas di sore hari ya, tim yang ada saya minta ke Marubra mungkin baru setengah jam untuk kita bisa induction sama-sama. Amin. Kita pasti punya 1 hari lah ya, 1 minggu lagi minggu depan untuk apa namanya NTT. Saudara beri kesempatan beberapa teman transfer untuk bantuan ke NTT. Kita sudah mengucapkan terima kasih. Sekarang sudah sampai $700 lebih sedikit ya. Jadi masih ada hari ini dan juga kemudian minggu depan kemudian kita akan berbagi kepada mereka dengan kita bisa. Amin, Bapak Ibu. Haleluya, kita akan selesai dengan ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur dari awal sampai akhir. Kami rasakan hadirat-Mu yang telah kita gerakkan. Biar Kau menyertai perjalanan umat-Mu dan di tempat ini maupun yang mengikuti acara serat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berpisah satu dengan yang lain. Bukan hati-Mu, tapi malah berkat yang besar dari Allah Bapa. Cinta kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara saya sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Haleluya. Have a great day. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jangan